10 menit. Jadi mungkin 2 atau 3 pertanyaan. Mungkin yang pertama adalah pertanyaan untuk Bu Regina. Bu Regina mau milih pertanyaan yang sulit atau yang praktikal? Karena ada pertanyaan mengenai, jadi tadi sempat disinggung mengenai eh, kemoprofilaksis ya Bu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin bukan dari medis, jadi kemoprofilaksis itu adalah obat pencegahan yang diberikan kepada orang-orang di sekitar pasien kusta supaya mereka tidak tertular. Nah, itu merupakan program nasional yang sudah mulai dari 2019 nih Bu. Jadi hanya minum 1 butir obat rifampicin 600 mg dan Anda akan terlindung dari kusta selama 5 tahun ke depan ya Bu ya, sebesar, jadi akan berkurang resikonya untuk tertular penyakit kusta kalau Anda minum obat pencegahan. Nah, tapi ini ada pertanyaan mengenai apakah praktek di lapangan ini untuk kemoprofilaksis ini cukup efektif? Apakah mungkin cakupannya sudah cukup banyak orang yang minum obat pencegahan ini dan mungkin apakah ada keluhan efek samping dan kedepannya apakah ini akan menimbulkan resistensi sendiri terhadap obat kusta, obat rifampicin itu Bu? Itu ada 1 pertanyaan dari, ya mungkin tidak perlu saya sebutkan namanya ya, anonim saja. Silakan Ibu. Baik, terkait dengan kemoprofilaksis memang yang tadi sudah saya sampaikan, memang kemoprofilaksis ini banyak belum maksimal ya dilakukan ya. Dan ini pun mungkin setelah kami setelah dipantau juga oleh Pak Menteri ya, ternyata hal yang mudah dilakukan yaitu dengan pemberian rifampicin 1 kali setahun, kemudian nanti tahun depannya dievaluasi. Ini pun belum berjalan. Jadi memang banyak hal yang kami juga karena apa ya, mencoba berkomunikasi dengan para pengelola program Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi memang tahun ini pun memang ada kendala juga karena terkait dengan penyediaan rifampicinnya sendiri. Jadi dengan obat rifampicin yang terbatas ini kami sudah distribusikan juga baru di jadi memang kita biasanya ada Zoom setelah dengan Pak Menteri. Jadi kami Zoom dengan seluruh pengelola program kusta di Indonesia. Kemudian kami menanyakan siapa yang sudah siap dan ini soalnya juga yang kita harapkan itu kan memang kemoprofilaksis misalnya ada yang minimal yang untuk kontak. Nah, ini yang kontak saja untuk 20 orang dari setiap kasus itu juga belum terlaksana dengan baik. Mungkin ada waktu kami turun di Halmahera memang ada 1 puskesmas yang bukan menargetkan hanya 20 tetapi dia malah 100 ya Pak Agus ya. Itu luar biasa ada jadi memang belum merata ya. Ada puskesmas yang komit sekali ya untuk memerangi kusta dan mungkin perhatian. Nah, itu juga dibutuhkan ya untuk dokter-dokter di puskesmas itu juga komit untuk melakukan kemoprofilaksis. Itu 100 ya setiap kasus dan ini juga menyangkut dengan kalau untuk kita memberikan harus ke ke tetangga, ini juga dana-dana kunjungan dari puskesmas itu juga memang masih terbatas dan kita sebenarnya sudah mengupayakan untuk dana-dana BOK puskesmas. Nah, itu juga memang masih terbatas dan sekarang yang di tahun ini mungkin ada kendala juga untuk penyediaan obat rifampicinnya. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang ada, karena memang untuk yang 400 obat rifampicin ini memang ada yang disampaikan dari Farmakes, mungkin ada yang mungkin ada lagi, dan tetapi kami tetap berupaya untuk supaya teman-teman di daerah untuk melakukan kemoprofilaksis ini, karena ini menurut para ahli masih efektif ya untuk menekan
penularan. Demikian. Ya, terima kasih Dokter Regina. Jadi kalau ada seseorang yang menginginkan obat ini, itu dia bisa datang ke puskesmas atau nanti puskesmas yang akan mendatangi Yang obat yang obat untuk rifampicin, ya. kemopropilaksis ini. Dia harus kan dimulai dari memang ya itu tadi ada active case finding, ada yang pasif. Jadi selama ini pun yang masih lebih banyak jalan itu adalah yang memang pasif ya. Nah, kami juga berupaya menyediakan anggaran supaya juga ada, kalau misalnya ada satu kasus, misalnya ada anak, itu juga harus ada screening di sekolahan. Nah, itu ya sebenarnya sih harusnya seperti itu ya. Jadi yang kalau yang dewasa ya paling nggak kita datangin ke rumahnya. Dan harus dipastikan setiap itu juga ya ada pencatatan dari suspek-suspek dari kontak eratnya itu, dan itu yang memang harus ya banyak lah yang harus dikejar. Jadi yang 100 orang ini memang mereka Yang kontak 20 erat ya. minimal sebenarnya sih yang masih yang kontak aja yang 20. Kontak. Kalau dengan NLR malah memang ada NLR, ada WHO itu yang memang yang untuk kemoprofilasis secara blanket ya. Jadi misalnya pulau yang kemarin yang di mana yang ada pulau-pulau yang di pulau yang biasanya udah pulau di ujung-ujung di Indonesia itu malah ternyata banyak kustanya gitu. Jadi kami ya biasanya membutuhkan dukungan dari WHO, dari NLR. Jadi kita biasanya sosialisasi dulu, persiapan dulu. Nah nanti kita kumpulkan penduduk di situ, nanti sekalian screening. Nanti kalau ternyata ada yang ketemu suspek, nanti diperiksa lagi. Biasanya ada sekalian dengan perdoski dokter spesialis kulitnya juga. Jadi kadang-kadang itu juga sangat membantu. Dan kalau begitu memang ini orang yang memang positif kusta itu memang langsung diobati. Tetapi nanti kontak eratnya yang di rumah ataupun itunya harus diberikan rifampicin. Nanti setahun kemudian kita datang lagi itu yang sudah di blanket itu. Apakah memang menurun? Tapi ternyata banyak memang menurun ya sampai ini. Jadi yang sudah minum ternyata tidak kena kusta ya? Iya. Ya. Kontak-kontaknya ya. Iya, kontaknya. Jadi tadi kalau saya tangkap dari Bu Regina, sebenarnya tidak ada penolakan dari masyarakat untuk minum obat ini, tapi lebih ke hambatan dari sisi anggaran dan juga ketersediaan obat ya Bu. Nah itu terkait dengan pertanyaan selanjutnya. Tadi kan komitmen juga ya. komitmen daerah. Daerah ya tentunya. Tapi biasanya kalau bentuknya kayak minum obat gitu biasanya pada semangat Ibu, daripada kalau misalnya disuruh vaksin, yang suntik gitu, orang-orang pada lari. Beda mungkin ya. Nanti yang sering di lapangan. Iya. Yang, oh iya, meskipun hanya 1 kali minum kan kalau yang obat ini. Oh yang obat, minumnya di depan petugas biasanya yang. Iya. Nah tadi Dokter Regina sempat menyinggung mengenai keterbatasan anggaran ya. Nah ini terkait dengan pertanyaan berikutnya, apakah memungkinkan, tadi kan disebut mengenai integrasi dengan program lain. Hanya saja mungkin meskipun sudah di-encourage untuk integrasi program, tapi di puskesmas yang sudah terakreditasi ternyata tidak ada SOP yang baku untuk integrasi program kegiatan tersebut. Dan penemuan kasus kusta yang terintegrasi itu masih secara pasif. Apakah ada strategi untuk mengubah hal ini? Jadi bagaimana supaya bisa lebih terintegrasi sehingga untuk pelaksanaan program kusta ini bisa jadi satu dengan program yang lain yang mungkin anggarannya bisa lebih longgar misalnya. Ya itu mungkin memang masih jadi PR buat kami ya untuk bisa integrasi dengan program lain, khususnya sebenarnya kan sama-sama Mycobacterium ya dengan TB ya. Dulu malah sebenarnya katanya sudah ada kerjasama yang baik, tapi ya kita mungkin harus mulai lagi membangun karena memang kalau TB kan ada dukungan anggaran cukup besar ya, Global Fund, sedangkan kami tergantung NLR dan WHO saja. Jadi ya mudah-mudahan ke depan semangat teman-teman lah yang mungkin yang akan membuat kami juga
berupaya untuk mencarikan ya sumber-sumber ini ya dukungan untuk anggaran. Tapi untuk SOP itu memang belum ada ya Bu ya, untuk integrasi Kusta dengan program Belum sih, lainnya belum ada ya. belum. Karena saya kalau spesifik seperti buku-buku juknis yang kolaborasi TB, HIV, ya mereka memang sudah ada. Kami kan ya banyak lah ya PR yang belum kita ini. Nah, itu. Ya, baik. Ya, mumpung tadi Bu Regina menyinggung mengenai apa kemungkinan untuk mencari hibah ke pihak lain, ini juga ada pertanyaan untuk Mbak Hana. Mbak Hana masih ada di situ atau baru dipanggil Pak BGS, Mbak? Di unmute untuk Mbak Hana. Ya, sambil saya bacakan. Jadi untuk Bu Hana, apakah ada peluang-peluang yang terbuka di masa mendatang terkait program grant yang ada? Tadi kan Mbak Hana bilang waktu COVID jadi duduk di rumah manis bisa menghadap laptop dan menulis proposal-proposal ya. Tapi tadi seperti misalnya TB dan sebagainya itu kan peluang pendanaan cukup besar ya, termasuk untuk penelitian. Nah, bagaimana dengan Kusta, Mbak? Apakah ada pihak luar yang berminat untuk mendanai Kusta, baik untuk program maupun penelitian? Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau untuk kusta jujur memang tidak sebanyak penyakit yang lain ya. Makanya tadi kita harus punya strategi. Yang mungkin bisa saya sampaikan di sini Mbak Astri lebih banyak wawasan, tapi dari ada beberapa ya seperti LRI itu secara rutin per tahun dia selalu ada call for proposal, teman-teman bisa memanfaatkan itu. Leprosy Research Initiative, silahkan nanti bisa collab gitu ya dengan kita ya, dengan Mbak Astri, dengan teman-teman di NLR dan sebagainya. Kemudian ada ada juga beberapa ada juga beberapa program seperti Diorapte ya, itu cukup gede gitu ya, tetapi itu bukan untuk kusta, itu sebenarnya untuk penyakit kulit, penyakit infeksi kulit gitu, dan itu harus semacam breakthrough yang sangat gede. Kemudian ada beberapa ya, saya dapat kemarin tuh dari Sasakawa. Kalau Sasakawa memang pergerakannya di kusta, tetapi teman-teman juga bisa menjajaki kemungkinan-kemungkinan integrasi dengan penyakit yang lain gitu ya. Seperti ini, Bill and Melinda Gates itu mereka sangat concern sekali dengan lymphatic filariasis misalnya. Nah, teman-teman bisa integrasi di sana, jadi bareng-bareng gitu. Nanti ada space yang untuk active case finding dan sebagainya. Kemudian dari USAID juga sama. Nah, memang kusta memang tidak terlalu banyak kesempatan ya. Oleh karena itu, saya menyarankan kalau teman-teman memang passionate mengerjakan penelitian ini, teman bisa menjadikan ini sebagai salah satu topik penelitian teman-teman untuk jenjang akademis, misalnya LPDP ya. Nah, LPDP itu menyediakan pembiayaan penelitian. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan itu gitu ya. Teman bisa memanfaatkan itu. Dulu saya penelitian kusta itu, saya memanfaatkan sumber yang ada aja. Sumber yang ada apa? Kalau dulu saya peneliti Kementerian Kesehatan, maka kita punya APBN yang diberikan kepada para peneliti muda. Tidak banyak, waktu itu hanya 60 juta. Nah, saya mulai dari situ. Kemudian saya punya kesempatan dapat grant-grant yang lebih gede. Tidak harus temanya kusta, tidak ya. Tetapi teman-teman bisa menjajaki misalnya dari stigma, dari pintu masuknya yaitu bisa dari kesetaraan gitu, isu-isu sosial kesetaraan dan sebagainya. Nah, jadi jangan hanya keywords-nya itu jangan hanya kusta, grant gitu tidak. Saya rasa makanya itulah pentingnya kolaborasi. Itu pentingnya teman-teman berjejaring gitu ya. Jadi banyak sekali BMGF itu memang tidak spesifik kusta gitu. Tetapi dia suka dengan NTD dan lymphatic filariasis. Kemudian ya itu kalau yang paling enak dan strategis ya memanfaatkan beasiswa yang menempel di kita. Itu bisa itu modalnya teman-teman. Harus gini, setiap grant yang besar itu akan memberikan award, akan memberikan grant kepada orang yang punya track record. Jadi kalau teman-teman sekarang di universitas, teman-teman harus membangun track record. Dari saat teman-teman mahasiswa, kalau teman-teman ingin dapat grant-grant gede, kalian harus publikasi. Jadi pakai modal apapun yang nempel di kita, itu untuk membangun track record kita. Itu strateginya, saya rasa ya. Tidak usah ngarep dulu grant-grant yang gede. Yang nempel di kita, manfaatkan sampai jadi paper yang bagus. Nanti teman-teman dari situ punya pijakan untuk dapat grant-grant yang
Gedaya Leprosy Research Initiative, Diorapte, mungkin BMGF, kemudian Sasakawa Foundation, dan juga grade-grade yang mungkin tidak spesifik, tapi bisa kita masukin lah isu-isu kesetaraan dan sebagainya. Itu sih, Mbak Atri. Ya. Ya, makasih banyak tipsnya Mbak Hana, luar biasa. Saya beralih ke teman-teman yang hadir secara live di sini, secara tatap muka. Mungkin ada pertanyaan untuk Mbak Hana maupun Bu Regina. Satu, Mas yang di ujung, Ibu yang di depan. Satu dari depan, Dokter Awalia. Terima kasih sudah hadir. Ya, ada tiga ya. Mohon dibantu untuk mic penanya offline, silakan. Dan disebutkan ke siapa ya, Bu Regina atau Mbak Hana. Oke, sip. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Bejo Rianto dari Konsorsium Pelita Indonesia. Itu sebuah organisasi yang konsorsium peduli terhadap isu kusta, terdiri dari 20 organisasi di seluruh Indonesia. Ada beberapa teman yang juga ikut hadir di sini dari PPBR Solo, di Sukoharjo, mana? Mohon izin, Pak Agus. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan ran kusta. Mungkin nanti bisa ke siapa sih? Yaitu bahwa kita kemarin sudah menyusun ran tentang kusta 2003 hingga 2027. Ada 4 hal yang kembali saya coba ingatkan menjadi strategi dan intervensi utama. Yang pertama tentang adanya masyarakat, kemudian yang kedua akselerasi, yang ketiga integrasi, dan yang keempat adalah komitmen kebijakan dan manajemen program. Nah, pertanyaan saya sederhana, karena saya melihat ini sebagai sesuatu yang komprehensif dan ada unsur partisipasi dan advokasi sebagai strategi baru. Nah, sejauh mana implementasi dari Ran Kusta sampai saat ini? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, makasih Mas Bejo. Ya, tadi juga sudah disinggung oleh Bu Regina mengenai Ran Kusta ini dan Mas Bejo bertanya mengenai implementasi ya. Ibu yang di depan, silakan. Selamat pagi. Terima kasih waktunya. Saya Dr. Madalina, dokter umum. Saya ingin bertanya dengan Dr. Regina. Kenapa dipilih obat rifampicin yang salah satu untuk obat TBC? Kenapa tidak obat yang lain? Dan jangka waktu untuk penyakit kusta itu obat rifampicin sampai berapa lama? Terima kasih. Ya, terima kasih Dok. Pertanyaan terakhir dari Dr. Lia. Terima kasih. Saya Awalia dari dermatologi UGM. Walaupun sebenarnya saya subdivisinya bukan di leprosi, Dok, tapi saya di alergi imunologi, tapi memang sering menangani pasien dengan DRES ya. Jadi kalau untuk Dapson lebih ke arah DRES. Ya mungkin nanti sekedar lebih ke apa? Mungkin lebih ke komen. Yang pertama adalah kusta itu sebenarnya problemnya tidak hanya pada diagnostik yang tidak hanya pada terapi dan ketaatan terapi maupun efek samping terapi yang tadi disampaikan oleh Dokter Hana maupun Dokter Regina sama M-nya. Mohon maaf. Namun juga yang sering kami hadapi dari klinis itu adalah kesalahan atau ketepatan diagnosis. Jadi memang lebih sering karena dia kan penyakit dengan 1000 wajah. Jadi saya beberapa kali sampai saya ikut Konas IDAI, dokter anak, pada saya dokter kulit, tapi saya ikut Konas IDAI karena ada seorang pasien yang waktu itu dan ternyata juga banyak kasusnya, itu sampai Prof. Hardianto mengatakan bahwa bukan coincidence tapi leprosy misdiagnosed as leprosy misdiagnosed case of leprosy misdiagnosed as lupus gitu. Nah, itu saya tadinya tulis coincidence, bukan, ini adalah misdiagnosed, ini benar-benar misdiagnosed. Nah, itu juga sering kita temukan juga di penyakit dalam. Jadi memang karena lesinya tuh merah gitu, cuman merah dan kadang merah di wajah dan tapi mereka
ada nodul, ada eritem. Kemudian mereka kan kalau penyakit dalam anak mungkin mikirnya lupus karena kan mereka juga jarang bertemu dengan lepra. Ya itu juga problem yang sering kita temukan. Ya. Itu aja mungkin Ya. Dokter Astri. Ya, makasih Dokter Lia. Jadi 2 pertanyaan pertama terkait RAN dan rifampicin ya, kenapa digunakan? Mungkin Dokter Gina bisa menjawab. Baik, Dokter Asri. Terkait RAN memang mungkin sampai saat ini ya itu masih harus untuk implementasinya ya masih belum masih berproses lah kalau dibilang tidak juga ini ya. Jadi memang khususnya juga untuk apa ya kolaborasi dengan lintas kementerian itu juga belum berjalan maksimal. Jadi mungkin ke depannya kami sekarang di pusat itu sedang berproses untuk membuat percepatan NTD ini dengan membuat instruksi presiden. Jadi bersama Bappenas sedang fasilitasi untuk membuat instruksi, tetapi fokus untuk memang kusta, pramusia dan rabies. Nah itu yang menjadi dan saya sudah ikut 2 kali yang dipimpin oleh Pak Pungkas langsung staf ahli, dan yang kedua juga kami sudah hadir yang pertama dengan para pakar-pakar ya, jadi Prof Chandra dan dari para ahli, kemudian mengerucut tadinya karena NTDs kan tuh banyak ya, jadi akhirnya termasuk tadinya kaki gajah masuk filariasis, tetapi filariasis itu kan untuk dikatakan eliminasi itu butuh POPM-nya aja 5 tahun, kemudian survei lanjutnya itu 5 tahun jadi 10 tahun, dan Impres ini sedang diusahakan supaya bisa ditandatangani sebelum pergantian kabinet ya. Jadi saya rasa Bappenas tidak akan kami berupaya juga untuk supaya ini bisa goal. Jadi mungkin kalau ada instruksi presiden itu bisa pemerintah daerah ataupun kementerian itu bisa paling nggak dipaksa untuk menyediakan anggaran. Walaupun apa ya, kita agak pesimis ya karena tahun depan pun kami pun belum apa-apa sudah dipangkas, maksudnya sudah anggaran, tapi tetap semangat aja karena kita tetap berupaya supaya ada instruksi presiden ini. Jadi komitmen di pemerintah itu tetap supaya ada percepatan untuk NTD terkait RAN itu ya. Kemudian terkait rifampicin tadi, memang kalau ini memang kita selalu mengacu pada guideline WHO ya, dokter siapa tadi? Maksud dokter tadi untuk multi drug terapinya. Oh yang ya karena sama-sama memang ya memang dari memang yang efektif untuk memutus ininya memang dengan rifampicin itu sama dengan kayak TB juga kan, Mycobacterium juga, dan memang di setiap blisternya itu kan tiap bulannya memang juga dimasukkan rifampicin. Memang ya itu sudah dari ininya sih ya, mungkin karena saya mungkin juga masih baru di NTD, tapi dari awal memang sudah untuk kemoprofilaksisnya menggunakan rifampicin. Seperti misalnya kalau pramusia kenapa sih pakai azitromycin, ya memang dari ya mungkin ya yang lebih ahlinya mungkin, tapi memang hanya rifampicin yang direkomendasikan untuk pemberian kemoprofilaksisnya, dan masih efektif karena Prof Dini juga saya tanya, ya masih efektif dengan pemakaian 67% rifampicin untuk kemonya. Kalau yang kan itu tergantung kalau pausi basiler kan itu 6 sampai 9 bulan, kalau yang multibasiler 12 sampai 18 bulan, dan memang hampir 85% memang penderita kusta itu tipenya adalah multibasiler. Jadi biasanya memang 12 sampai 18 bulan, dan di tiap blisternya itu ada tergantung ini ya, yang jelas ada rifampicinnya gitu.
Baik, terima kasih Dokter Regina. Waktu saya sudah habis. Oh ya, sayang sekali ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang tersisa, tapi karena kita terbatas waktu, saya ucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin yang sudah berpartisipasi dan juga Bu Regina dan juga Mbak Hana yang sudah gabung via online sudah menjawab pertanyaan dengan sangat lugas. Tapi kalau misalnya masih ada yang mengganjal, bisa kontak melalui chat Zoom. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Rima. Terima kasih banyak Dokter Astri, Dokter Regina dan juga Ibu Hana, Ibu dan Bapak. Sepertinya semakin panas untuk diskusi tanya jawabnya. Namun jangan khawatir karena setelah ini kita akan ada sesi talk show.